Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1316 Roh Jahat. Hantu, tolong. Ceritan itu terus-menerus terdengar. Pergumulan serta rasa takut yang ada di dalam hati membuat mereka merasa takut. Melihat wajah garang Lili, mereka pun sungguh ingin lari. Namun, mereka sulit melangkahkan kaki mereka, tidak dapat bergerak sama sekali. Mereka hanya dapat berteriak, hanya dapat meraung ketakutan, mengekspresikan kegelisahan mereka. Ekspresi pada wajah Thomas tampak dingin. Menatap kedua mata Lili yang memantulkan kilauan darah. Terdapat 2 luka goresan di pipinya yang ditutupi oleh rambutnya. Wajahnya terlihat pucat, bahkan ada senyuman lembut di sudut mulutnya, sehingga membuat orang yang melihatnya merasa ngeri. Terdapat tidak sedikit orang yang merasa ketakutan. Mereka semua berkumpul bersama-sama, saling bergandeng dengan erat. Mereka merasa sungguh takut dan ngeri. Mereka takut Lili akan menjadi hantu yang ganas, lalu kemudian menangkap mereka. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Benar, kita semua adalah dokter. Pekerjaan kita adalah pekerjaan yang mulia, mengobati para pasien. Bahkan jika benar-benar ada hantu, maka mereka tidak akan menangkap kita. Bisakah kalian berhenti bicara? Aku takut apakah orang ini benar-benar adalah hantu. Thomas sungguh merasa terkejut. Di makam yang tidak dikenalnya ini, dia juga merasa takut. Jika dia hanya seorang diri maka itu tidak masalah, namun saat ini ada sekelompok orang di belakangnya. Bahkan jika ingin pergi, dia pun tidak bisa pergi, karena sepupunya, Vivin ada di tengah-tengah sana. Lili memelototi Thomas, memutar kepalanya, mendesis dengan mulutnya, segera mendekat ke arah Thomas. Kak Thomas, hati-hati. Saat ini, hanya Vivinlah yang berani membuka matanya untuk menatap ke arah Thomas. Orang-orang yang lainnya menutup atau menyipitkan mata mereka, tidak berani melihat, mereka merasa sungguh takut, melihat sedikit pun dapat mengetahui apa yang sedang terjadi secara keseluruhan. Bagaimanapun juga siapapun yang mengalami hal seperti ini pasti tidak akan dapat merasa tenang. Sama juga dengan Thomas, dia belum pernah melihat hal seperti ini. Tapi Thomas yang merupakan ahli seni bela diri, bernyali besar, dia sama sekali tidak merasa takut kepada Lili. Dia melangkah mundur, lalu menghantam dadanya dengan satu pukulan. Namun Lili hanya mundur 2 langkah, dia tidak jatuh sama sekali. Thomas pun sangat dikejutkan akan hal itu. Bahkan bagi pria yang berbadan besar, tinjuannya itu sudah cukup untuk menghajarnya. Tapi Lili yang terlihat lembut, tidak mendapat reaksi apa-apa, dia bahkan tidak mundur, namun malah melangkah maju, bahkan mengeluarkan raungan yang terdengar seperti ada sesuatu yang tersangkut di dalam tenggorokannya. Suaranya itu membuat orang yang mendengarnya merinding. Lili menunjukkan cakar dan taringnya. Meskipun tidak pandai bela diri, namun tubuhnya sangat kuat sehingga dia tampak dapat menahan serangan dari Thomas itu. Sehingga sudah tidak ada gunanya memukul Lili dengan tinjuan yang keras. Sebaliknya, dia malah berbalik menangkap Thomas. Dalam sekejap pakaian Thomas telah dirobek, kukunya itu lebih tajam daripada senjata tajam, meninggalkan goresan yang dipenuhi dengan darah. Nenek, harimau itu tidak mengeluarkan amarahnya, jadi kamu memperlakukanku sebagai kucing yang sakit, bukan? Thomas dipenuhi dengan amarah. Setelah lama bertarung dengannya, dia pun tahu bahwa Lili memang sedang dikendalikan. Sulit untuk mengatakan siapa dan apa yang mengendalikannya. Namun Thomas yakin akan satu hal, yaitu pelipis Lili menonjolkan 3 titik, yang berarti pasti ada sesuatu benda kotor pada tubuhnya. Tatapannya pada matanya menunjukkan bahwa dia begitu sangat haus darah, dan dia tampak sungguh ingin membunuh. Sepertinya, aku benar-benar perlu menunjukkan kekuatanku kali ini. Thomas mendesah, makam kuno ini, terasa sungguh janggal, bahkan sangat mungkin dipenuhi roh jahat, jadi tidak boleh tinggal lebih lama di sini.
Sungguh wajar jika Thomas seorang diri datang atau pergi dengan semaunya, namun dia tidak bisa pergi sama sekali. Semua orang yang ada di sini merasa sangat takut, hingga mereka tidak bergerak sama sekali. Dasar pecundang. Benar-benar adalah pecundang. Namun Thomas adalah pria yang baik, dia pasti akan maju atau mundur bersama mereka. Terdapat darah di dalam mulut Lily, itu tampak mengerikan, hingga membuat Vivin merasa putus asa, tetapi dia tidak bisa bergerak. Dia hanya dapat berharap kepada Thomas untuk dapat mengalahkannya. Orang ini pasti telah dirasuki oleh hantu. Aku tidak ingin mati, aku ingin pergi dari sini, Terdengar sebuah jeritan yang melengking. Baik wanita atau pria, mereka semua ketakutan setengah mati. Meskipun terdapat lampu yang menyala yang menerangi seluruh makam, tapi mereka masih merasa bahwa mereka akan segera mati. Thomas yang telah lama mengganggu Lily. Awalnya Lily tidak memiliki kekuatan apapun, namun saat ini dia membiarkan mereka melihat keganasan dirinya. Sungguh janggal, telah terlalu ada banyak kejanggalan. Secara ilmiah, ini sama sekali tidak dapat dijelaskan. Bahkan saat ini, para pekerja medis itu tercengang. Mereka tidak akan dapat melupakan kejadian ini seumur hidup mereka. Kekuatan Lily sungguh mengerikan, Thomas pun juga menyadarinya, karena itu bukanlah kekuatan wanita biasa. Sang master pernah mengajari dirinya mengenai suatu teknik akupuntur, namun dia berulang kali memperingatinya untuk tidak menggunakannya, karena orang biasa tidak akan tahan dengan tekanan dari teknik akupuntur itu. Sehingga sangat mungkin membunuh orang itu sebelum menyelesaikan rangkaian akupuntur itu. Teknik akupuntur yang awalnya dilakukan untuk kesehatan, telah berubah menjadi teknik membunuh. Karena jenis teknik akupuntur ini ditujukan untuk orang yang dimasukkan roh jahat, sehingga orang biasa pun tidak dapat menahannya. Karena metode akupuntur ini, bukanlah untuk mengobati manusia. 13 jarum pintu hantu. Menurut legenda, itu diturunkan oleh filsuf China Guiguzi. Sang master pun tidak membiarkan Thomas untuk membahas hal ini kepada siapapun. Setiap jarum pada 13 jarum pintu hantu, dianggap benda berharga di dunia ini. Karena kekuatan fisik orang zaman sekarang lebih buruk daripada orang zaman dahulu, sehingga sungguh tidak mungkin bagi mereka untuk menanggung kekuatan metode akupuntur seperti ini. Bahkan sebagian besar orang yang mengambil warisan filsuf China Guiguzi merupakan kaum elit. Dikatakan bahwa telah hidup selama ratusan tahun, murid-muridnya juga tersebar di seluruh dunia. Banyak orang yang mengaguminya. Legenda filsuf China Guiguzi tidak pernah meninggalkan jejak apapun, namun tidak ada yang meragukan warisannya. Terlebih lagi saat dirinya bertanya pada sang master, dia bahkan diberi hukuman. Mempertanyakan leluhurnya berarti meragukan diri sendiri. Sejak mempelajari teknik 13 jarum pintu hantu, Thomas merasa bahwa rangkaian teknik akupuntur itu sangatlah aneh, bahkan kekuatannya sungguh sangat besar. Setiap kali menusuk titiknya, itu akan membuat manusia mati. Berapa banyak orang yang dapat bertahan? Oleh karena itu, Thomas tidak pernah menggunakan teknik 13 jarum pintu hantu, yang khusus ditujukan untuk roh jahat. Itu adalah teknik yang ditutupi oleh masternya. Itu juga merupakan pengakuan Jansen kepada Thomas, karena 13 jarum pintu hantu merupakan ajaran terpenting. Setelah hidup lebih dari 100 tahun, Jansen sadar bahwa Thomas benar-benar dapat mewarisi teknik itu sendiri, untuk mengetahui 13 jarum pintu hantu. Kali ini, saatnya menunjukkan kekuatannya. Thomas tampak berwibawa dan bermartabat. Keberhasilan bergantung pada ini. Apakah teknik 13 jarum pintu hantu dapat menaklukkan Lily? Itu berkaitan dengan kemampuannya untuk bertahan hidup. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.